Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Alhamdulillah. Oke, jadi kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelumnya Ibu mau tanya, ini udah pada ada yang kenal belum sama teman-temannya yang di sini? Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau gitu kita sekalian perkenalan sambil ice breaking dikit ya. Jadi Ibu minta nanti kalian nyebutin nama kalian tapi sambil disebutin gitu. Perasaan apa sih yang muncul pas kalian bangun tidur pada pagi hari tadi? Oke, dari Mbak Devi dulu silahkan. Oh, sepertinya Mbak Devi kelempar ya. Bisa diawali Mbak Aulia dulu. Iya, perkenalkan Ibu dan teman-teman semua. Nama saya Aulia Ramadhani Putri, bisa dipanggil Aul atau Ai. Perasaan saya setelah bangun tidur, Bu. Perasaan saya jujur itu mager, Bu. Karena kan ini masih liburan, tinggal dikit, ntar lagi masuk. Jadi perasaan saya mager, Masian, Bu. Seperti itu, terima kasih. Oke, Kak Papa. Lanjut, Mbak Anissa. Ya, perkenalkan nama saya Anis Amelia, dipanggil Anissa. Untuk tadi pagi perasaannya biasa saja sih, Bu. Nggak ada yang spesial. Oke, lanjut Mbak Devi. Bagaimana? Perkenalkan nama saya Devi. Saya berbagi masuk. Mbak Devinya kelempar lagi ya. Oke. Oh, udah masuk lagi. Saya ulangi lagi, Bu. Ya, silakan. Nama saya Devi Anisari, bisa dipanggil Devi. Perasaannya bangun tidur pagi, udah masuk kuliah lagi. Oke, terima kasih. Mbak Rosita, bisa memperkenalkan dirinya? Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Radhita Mahinardini. Sebelumnya saya minta maaf ya, Bu, untuk on-off cam karena memang di rumah lagi agak susah sinyal. Untuk perasaan saya pagi hari ini, ya senang, agak sedih juga, soalnya harus beres-beres gitu, Bu. Capek gitu, Bu. Udah, itu aja, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberitahu kalian. Jadi pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan sesi bimbingan kelompok dengan materi atau dengan materi atau topik layanan, yaitu pengelolaan emosi dalam bidang pribadi. Nah, di sini tujuannya nanti Ibu harap kalian bisa mengenal dan memahami terkait perasaan kalian sendiri dan juga orang lain. Oke. Untuk lanjut ke sesi berikutnya, apakah kalian sudah siap mengikuti kegiatan pada hari ini dan juga serangkaian-serangkaian yang lainnya? Iya, Bu. Baik, Ibu izin share screen dulu ya.
Apa sudah terlihat materinya? Sudah benar. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pengelolaan emosi. Oke, next. Nah, di sini terdapat 3 topik bahasan yang nantinya akan kita perdalam lagi, yaitu mengenai pengertian emosi, macam-macam emosi, dan juga manfaat pengelolaan emosi. Sebelumnya ada yang tahu nggak emosi itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kalau gitu kita lihat langsung pengertiannya aja ya. Nah, untuk pengertian emosi sendiri itu diartikan sebagai reaksi terhadap situasi tertentu yang dilakukan oleh tubuh. Hal yang biasanya memiliki kaitan dengan aktivitas berpikir atau kognitif seseorang, yaitu sifat dan intensitas dari emosi yang dikarenakan hasil dari persepsi atau pandangan akan situasi yang terjadi kepada orang tersebut. Nah, emosi itu menjadi salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar atas sikap manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Sampai sini ada yang belum dipahami? Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua, macam-macam emosi menurut psikologi. Nah, di sini Ibu punya 10 yang termasuk dalam kategori emosi menurut psikologi, di antaranya cinta, benci, takut, marah, malu, dengki, cemburu, gembira, terkejut, sedih, dan lain-lainnya. Sebelumnya Ibu mau tanya nih, untuk emosi yang pertama nih kan ya, kalau anak muda itu kan kadang dibilang suka labil gitu. Nah, untuk emosi yang pertama ada emosi cinta. Kira-kira dari kalian nih, pastinya kan ada yang udah pernah ngerasain atau gimana gitu. Nah, ada yang bisa mendeskripsikan nggak? Cinta menurut kalian itu kayak apa gitu? Apa ada yang mau menjawab? Mbak Aulia, Mbak Anissa, atau Mbak Devi? Ini menurut pendapat kalian sendiri ya, jadi nggak perlu takut salah. Menurut kalian cinta itu gambarannya seperti apa gitu? Ini siapa yang tadi yang mau menyalakan mic-nya? Mbak Aulia, kok senyum-senyum ini mau jawab? Izin Bu, kalau menurut saya cinta itu bikin apa? Perasaan suka Bu, kayak perasaan suka yang kadarnya tuh lebih tinggi daripada sekedar suka, gitu Bu. Terima kasih. Oke, jadi itu definisi cinta menurut Mbak Aulia ya. Nggak apa-apa, itu nggak salah, karena apa? Ini kalau bicara emosi itu memang kontrolnya itu dari diri kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya akan Ibu jelaskan sedikit mengenai macam-macam emosi tersebut. Jadi, seperti yang dikatakan Mbak Aulia tadi itu sudah cukup benar. Jadi cinta itu semacam mengikat perasaan manusia dengan orang lain di dekatnya, seperti keluarga, teman, atau bahkan pacar juga boleh. Nah, rasa cinta itu dapat membuat seseorang dapat merasakan berbagai hal, seperti empati, belas kasihan, kemurahan hati, lalu dapat memberi cara menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Nah, lalu ada emosi benci. Benci ini kan lawan dari kata cinta itu. Nah, ketidaksukaan kepada hal-hal yang tidak membuatnya bahagia, mendatangkan kesedihan, atau menyakiti dirinya. Lalu
ada takut. Takut ini tuh timbul ketika seseorang merasa terancam atau berada pada suatu situasi yang gawat. Nah, rasa takut ini selain punya dampak negatif, juga memberikan manfaat bagi manusia. Karena apa? Dapat membuat seseorang menjauhi bahaya dan merasakan inisiatif untuk memberikan perlindungan atau mencari perlindungan. Lalu ada emosi marah. Marah ini terjadi ketika suatu kehendak atau harapan seseorang terhadap suatu hal tidak terpenuhi akibat adanya hambatan tertentu. Maka bisa saja emosi alami yang muncul adalah rasa marah. Lalu ada emosi malu. Jadi emosi malu ini tuh timbul apabila seseorang itu tahu perbuatannya adalah hal yang buruk atau tidak etis. Namun juga ada sisi positif dari rasa malu ini, yaitu bisa memberikan ciri kepribadian yang positif dengan mencegah seseorang melakukan perbuatan yang salah seperti bermaksiat atau berbuat dosa. Lalu ada sifat dengki. Dengki ini itu kadarnya beda-beda setiap orang. Jadi dengki ini kan selalu dikaitkan dengan rasa iri gitu. Nah, di sini yang membedakan dengki dengan perasaan-perasaan yang lain itu adalah bagaimana kemampuan seseorang tersebut untuk mengelola perasaan negatif berupa iri atau dengki yang ada di dalam dirinya sehingga tidak menguasai seluruh tindakan serta sifatnya. Lalu ada perasaan cemburu. Ketika seseorang merasa cintanya tersaingi terhadap suatu objek tertentu, maka hal tersebut akan melahirkan perasaan cemburu dan semangat untuk bersaing memperlihatkan yang terbaik kepada objek yang dicintai atau disayanginya. Nah, lalu ada perasaan gembira. Jadi emosi gembira ini akan dirasakan apabila seseorang merasa bahagia, dan itu berarti ada suatu hal yang menyenangkan bagi hatinya. Lalu ada emosi terkejut. Terkejut ini dirasakan bila seseorang tidak mempunyai persiapan atau tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Jadi seperti terkesiap, takjub, terpana, dan lain-lain. Lalu ada emosi sedih. Nah, emosi sedih ini timbul ketika seseorang mengalami hal yang mengecewakan dan menyakiti hatinya. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional dalam psikologi akan mampu mengelola rasa sedihnya sebelum mencapai tahap depresi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau apa yang dijelaskan Ibu tadi kurang jelas? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Nah, untuk topik bahasan yang terakhir, yaitu manfaat pengelolaan emosi. Di sini terdapat 5 manfaat dari kita dapat mengelola emosi kita sendiri gitu. Nah, yang pertama, mampu memutuskan bagaimana reaksi terhadap suatu keadaan. Jadi, emosi itu kan kontrolnya dari diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri itu terdapat reaksi terhadap tubuh yang mengakibatkan kita itu dapat memutuskan suatu reaksi atau emosi tersebut mengenai keadaan yang kita alami. Nah, untuk yang kedua, tidak mudah menyalahkan orang lain atas hari buruk atau mood yang tidak stabil. Yang ketiga, mampu mengendalikan emosi negatif yang dirasakan. Yang keempat, menyadari betul bahwa kendali emosi ada pada diri kita sendiri. Lalu, tidak mudah terpengaruh dan dapat mengatasi situasi terburuk sekalipun. Oke,
Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, anak-anak? Yang ingin bertanya, dipersilakan, boleh menyalakan mic-nya atau kameranya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu yang akan bertanya. Oke. Kira-kira kalian tahu nggak perbedaan antara emosi dengan perasaan? Ada yang ingin menjawab? Mbak Anissa, mungkin? Kalau menurut saya itu bedanya emosi sama perasaan itu kalau emosi itu ungkapan dari perasaan. Tapi nggak tahu salah apa benar. Oke. Jadi yang dibilang Mbak Anissa itu sudah cukup benar ya. Tapi sebenarnya itu sedikit terbalik. Sebenarnya perasaan itu yang merupakan komponen dari emosi. Jadi bukan emosi yang merupakan bagian dari perasaan, tapi perasaan itu komponen dari emosi gitu. Jadi bagian dari emosi. Karena apa? Kalau perasaan itu sifatnya lebih subjektif. Nah, kalau emosi itu lebih umum. Banyak orang punya emosi yang serupa. Tapi kalau perasaan itu lebih ke diri kita sendiri gitu. Kayak kemudian gitu juga itu termasuk dalam perasaan yang mempengaruhi kita. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Nah, bisa dilihat ya di layarnya masing-masing. Bisa disiapkan kertas dan alat tulisnya di samping kalian masing-masing. Udah disiapkan kertas dan alat tulisnya? Sudah, Bu. Oke. Nah, jadi sebelumnya Ibu mau kasih tahu kalian dulu apa yang akan kita lakukan pada sesi berikutnya. Jadi, kita akan melakukan tahap expressive writing. Nah, apa sih expressive writing itu? Jadi, expressive writing itu merupakan terapi ekspresif yang berfokus pada emosi. Tadi kan Ibu juga udah minta kalian buat nyebutin emosi apa sih yang muncul ketika kalian bangun pada pagi hari tadi. Nah, lewat expressive writing ini tuh bertujuan di mana terjadi pelepasan emosi lewat tulisan dan dapat meningkatkan pengalaman baru pada individu. Nah, dengan manfaatnya apa? Manfaatnya itu untuk meningkatkan kreativitas, memori,
motivasi dan hubungan antara kesehatan dan perilaku yang berhubungan dengan emosi kalian sendiri. Jadi, Ibu akan memberi estimasi waktu sekitar 7 menit ke kalian. Jadi ini tuh tulisannya bebas, boleh dalam bentuk cerita, puisi, lirik lagu, ataupun dear diary. Jadi bebas ya. Entah kalian mau buat hanya 2 baris atau 4 baris aja juga boleh gitu. Jadi setelah ini Ibu akan mulai selama sekitar 7 menit kalian akan membuat sebuah tulisan yang mengekspresikan emosi kalian. Oke, untuk 7 menitnya Ibu mulai dari sekarang. Nanti di menit ke-23 kita lanjut ya. Jadi sesi menulisnya sudah selesai. Untuk saat ini bisa dilanjut terlebih dahulu.
Oke, jadi sepertinya waktunya sudah sedikit terlewat ya. Kita lanjutkan. Sebelumnya ada yang ingin menyampaikan tulisannya di sini? Ada yang ingin membacakan entah itu tadi dalam bentuk cerita, puisi, atau lirik lagu? Oke. Ada yang ingin membacakan hasil tulisannya tadi? Saya dulu. Ya, Mbak Radita, silakan. Membacakan aku lelah, aku sangat lelah. Kenapa aku lelah? Kadang lelah, aku harus bicara menghapus lelah. Terima kasih, Bu. Baik, jadi itu tadi kira-kira gambaran emosi yang dirasakan oleh Mbak Radita ya. Untuk Mbak Anissa, Mbak Harumia, sama Mbak Devi kira-kira bisa memberi tanggapan nggak? Kira-kira yang dirasakan Mbak Radita tadi itu semacam emosi yang bagaimana? Ada yang ingin memberi tanggapan? Ayo dipersilahkan. Saya, Bu. Ya, izin memberikan tanggapan. Menurut saya yang dibacakan Mbak Radita tadi merupakan emosi yang negatif, karena emosi yang senang, emosi yang baik itu, yang bagus itu, yang senang, gembira seperti itu. Nah, sedangkan Mbak Radita tadi dia merasa lelah, entah lelah karena tugas atau ada masalah lain, saya juga kurang paham. Oke, terima kasih Mbak Karunia atas tanggapannya. Untuk yang lain, apa ingin menyanggah dari pendapat Mbak Karunia tadi? Kan menurut Mbak Karunia itu merupakan emosi yang negatif. Nah, barangkali kalian ingin berpendapat kalau apa yang dirasakan Mbak Radita sendiri itu juga emosi yang bisa menjadi emosi yang positif gitu, karena itu kan emosi kita pribadi gitu, jadi setiap orang juga merasakannya. Apa ada yang ingin memberi tanggapan yang lain? Atau kalian juga merasakan hal yang serupa? Jadi yang digambarkan Mbak Radita tadi itu emosi lelah, jadi kayak capek gitu ya. Ada yang ingin menyanggah atau sudah?
wabarakatuh. Ya, Mbak Devi. Suaranya masih putus-putus. Setuju dengan yang dikatakan Mbak Karnia. Oke, terima kasih. Ada yang ingin membacakan hasil tulisannya lagi nggak? Satu anak lagi aja, weh. Nggak banyak-banyak. Sebagai perwakilan, tadi kan Mbak Radita udah membacakan tulisannya gitu. Nah, ada yang ingin membacakan lagi? Mbak Anissa? Barangkali mau membacakan tulisannya atau Mbak Aulia, Mbak Devi, Mbak Karunia? Kalian nggak perlu khawatir ya. Jadi di sini kita bimbingan kelompok di sini itu saling menjaga rapat-rapat gitu. Jadi apa yang kalian rasakan itu bakal dirahasiakan dalam kelompok kecil ini gitu. Bagaimana? Ada yang ingin membacakan? Saya Bu, tapi apakah suara saya putus-putus? Sudah lumayan jelas Mbak Devi, silahkan. Iya, saya ingin membacakannya Bu. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Mbak Devi, silahkan. Kuliah itu kewajiban, kuliah itu jalan yang sudah dipilih dan ditentukan. Tapi mengapa bertemu hari di mana kuliah dimulai menjadi suatu yang menyedihkan? Inilah aku, orang aneh yang bingung dengan maunya sendiri. Aku hanya ingin mengucapkan sedikit untuk diriku, maafkan aku sendiri. Sudah Bu, terima kasih. Oke, itu sepertinya sangat kritis ya, menceritakan tentang kuliah gitu. Jadi apa yang digambarkan Mbak Devi lewat tulisan ini tadi itu jenisnya bisa puisi, iya nggak? Dari tulisan Mbak, Tadi bagaimana Mbak Devi? Oke, sebenarnya Mbak Devi apa kendala sinyalnya itu ya sedikit terkendala gitu di sinyalnya, jadi agak putus-putus suaranya. Ada yang ingin menanggapi nggak apa yang dibacakan sama Mbak Devi tadi? Oke, sepertinya belum ada yang mau berpendapat ya. Karena apa yang dibacakan Mbak Devi itu tadi juga menurut saya terlalu puitis, jadi saya sendiri itu sebenarnya kurang bisa nangkep emosinya seperti apa. Tapi kita di sini bisa saling memahami gitu, emosi-emosi yang dirasakan oleh teman-teman itu ternyata bermacam-macam gitu. Meskipun kita bisa dibilang sedikit banyak itu
memiliki aktivitas yang serupa dengan kuliah, sekolah, atau yang lain-lain, atau membantu orang tua di rumah, tapi emosi yang timbul dari dalam diri kita sendiri itu bermacam-macam. Oke, untuk dua perwakilan yang udah membacakan tulisannya tadi, Ibu mengucapkan terima kasih. Nah, untuk selanjutnya kita sudah di penghujung acara ya, karena Ibu tahu kalian juga pasti banyak yang mau melakukan aktivitas yang lain. Sebelumnya terima kasih banget karena udah menyempatkan mau bergabung dalam sesi bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Untuk itu, ada yang ingin menyimpulkan terkait materi pengelolaan emosi yang Ibu sampaikan tadi? Ada yang ingin memberi kesimpulan terkait materi layanan bidang pribadi yang sudah Ibu jelaskan tadi, dari awal acara terkait pengertian emosi sampai manfaat pengelolaan emosi? Oh ya, sebelumnya Ibu mau tanya, apa yang kalian rasakan setelah menulis? Jadi, dampak apa yang kalian rasakan yang berhubungan dengan emosi kalian sendiri setelah menulis dan emosi kalian tertuang dalam sebuah tulisan? Bagaimana, anak-anak? Kalau menurut saya nulis di kertas dan menuangkan perasaan kalimat-kalimat yang tadi itu saya jadi puas gitu, mengapresiasi bisa mengekspresikan apa yang saya rasakan langsung dengan kata-kata tapi itu sebenarnya udah terkomunikasi tapi hanya dalam tulisan, tapi itu sebenarnya udah Oke, terima kasih. Mungkin Mbak Aulia. Mbak Aulia, bagaimana perasaannya setelah menuliskan emosi yang dirasakan selama sesi expressive writing tadi? Apakah ada perasaan lega atau gimana gitu? Bisa memberikan pendapatnya? Iya, baik Bu. Maaf tadi sepertinya saya jaringannya agak bermasalah. Tadi sempat kepental, terus masuknya juga agak lama. Saya pribadi merasa lega sih Bu, karena saya menuliskan tentang ini. Apa keinginan saya kalau ntar habis corona ini bisa ketemu sama teman-teman, bisa jalan kayak gitu sih Bu. Jadi otomatis lega Bu, seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin itu bisa mewakili perasaan teman-teman juga ya. Jadi memang expressive writing ini tuh bisa dilakukan karena kita bisa menuangkan atau meluapkan emosi kita lewat tulisan yang sekiranya kita tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Jadi lewat expressive writing ini bisa dijadikan sebagai terapi untuk menuangkan segala emosi, pikiran-pikiran kita mengenai suatu kejadian atau situasi yang terjadi pada diri kita. Oke. Karena sepertinya kita juga udah melakukan beberapa tahap sampai expressive writing tadi. Untuk itu, kita bisa mengakhiri sesi bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Sebelumnya ada yang ingin memberi kesimpulan lagi terkait materi pengelolaan emosi? Mungkin Mbak Anissa bisa memberikan kesimpulan mengenai materi-materi yang Ibu sampaikan tadi sebelum kita benar-benar mengakhiri
bimbingan pada pagi hari ini. Oke, sepertinya Mbak Anissa itu ya sedang terkendala jaringan. Oke, nggak apa-apa. Jadi Ibu akan menyimpulkan sedikit mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi. Jadi di sini emosi itu berbeda dengan perasaan. Kalau perasaan itu lebih subjektif, kalau emosi itu lebih lumrah dipakai umum gitu. Jadi emosi itu timbul banyak dirasakan orang, tapi kalau perasaan itu lebih ke mood pribadi. Nah, dari 10 macam emosi yang Ibu jelaskan tadi, itu kira-kira yang banyak kalian rasakan akhir-akhir ini tuh emosi apa? Ada yang ingin memberi jawaban? Satu perwakilan sebelum kita benar-benar menutup sesi bimbingan kali ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Dari 10 emosi ini yang beberapa hari saya rasakan adalah yang ini, Bu, takut gitu. Kenapa takut? Ya, kalau anak-anak zaman sekarang itu mungkin lebih dikenal dengan istilah overthinking seperti itu. Karena saya saat ini sedang menempuh perkuliahan di semester 6, terus ada laporan KKN, seminar KKN seperti itu, dan semester depan sudah mulai mungkin menyusun proposal dan skripsi. Jadi saya takut atau overthinking, bisa nggak ya saya melewatinya seperti itu, Bu? Baik, terima kasih Mbak Karunia atas jawabannya. Jadi, perasaan takut yang dirasakan bisa ya, itu lewat expressive writing seperti yang dituliskan. Mungkin tadi waktu Mbak Karunia melakukan sesi expressive writing juga menuliskan beberapa ketakutannya, dituangkan dalam bentuk tulisan tersebut. Jadi, kita bisa sama-sama seperti meredam dan nantinya akan sedikit lega jika kita bisa menuangkan dalam bentuk tulisan tersebut. Baik, karena kita juga sudah di penghujung kegiatan, Ibu mau berterima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan diri bergabung dalam room ini. Meskipun dilakukan secara daring, tapi Ibu harap tetap bisa memberikan sedikit ilmu kepada kalian mengenai pengelolaan emosi dalam bidang pribadi yang telah Ibu paparkan dari awal kegiatan tadi. Untuk selebihnya, Ibu mohon maaf bila ada salah-salah kata atau dalam penyampaian kurang tepat dalam memberikan materi. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah selagi masih dalam keadaan yang corona ya. Ini masih banyak yang corona juga. Untuk itu, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini bisa ditutup dengan doa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilahkan.
Oke, terima kasih semuanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.